Baik, kita lanjutkan. Jadi mari kita masuk kepada bagian coefficient of determination atau R square. Jadi yang dimaksud dengan koefisien determinasi di sini adalah the percentage of share variance is represented by the square of the correlation coefficient atau simbolnya R square. R square di sini perlu dibedakan, R-nya small letter atau huruf kecil. Beda dengan kalau di koefisien determinasi yang R square yang R kapital itu di regresi itu sama juga determinasi, tapi untuk hubungan atau korelasi kita pakai R square yang lowercase atau small letter, hurufnya kecil. Adalah percentage. Percentage ini artinya persentasi dari keberagaman atau sebaran varians yang digambarkan oleh square of the correlation. Jadi di sini tadi correlation kan simbolnya R. Nah, kita mau lihat determinasinya, koefisien determinasi seberapa besar sih hubungan itu digambarkan dalam sebuah model, kita tambahkan square. Variance indicates the amount of variability in a set of data. Jadi varian ini mengindikasikan besaran variability atau keberagaman dalam sebuah set data. Set data ini contohnya begini. Kalian satu kelas 40 orang. Nanti kita lihat varians dari keragaman dari tinggi badan, berat badan, seperti pada pertemuan-pertemuan lalu. Poin ketiga, if the two variables are correlated, that means that we can account for some of the variance in one variable by other variable. Jadi jika ada dua variabel yang berhubungan, itu berarti kita dapat menghitung atau account, menentukan untuk sebuah atau beberapa keragaman dari satu variabel dibandingkan dengan variabel yang lain. Nah, ini gambarnya. Jadi ada dua variabel ya, dari lingkaran satu ada lingkaran dua. Di situ ada hubungannya dari, jadi kita lihat berapa sih porsi dari hubungannya itu. Statistic of significance of R. Jadi tingkat signifikansi, tingkat nyata atau tingkat hubungannya secara nyata dari sebuah korelasi. A correlation coefficient calculated on a sample is statistically significant if it has a very probability of being zero in the population. Jadi contohnya begini. Mari kita lanjut dulu. In other words, dengan kata lain, to test correlation for significance, we test the null hypothesis that in the population the correlation is zero by computing a t-statistic. Jadi seperti pada pengujian hipotesis yang sudah kita bahas beberapa. Jadi kita bilang hipotesis awalnya atau H0-nya adalah ini titik 2, ini berarti tidak ada korelasi atau korelasinya sama dengan nol. Kalau kita lihat tadi pada slide-slide sebelumnya, di situ kalau bilangnya tidak ada korelasi kan disimbolkan dengan no correlation, zero. A correlation of zero indicates the value are not linear related. Jadi tidak berhubungan secara linear. Nah, di sini juga begitu. Berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y atau X1 dengan X2 begitu. Sedangkan hipotesis alternatifnya R tidak sama dengan unequal, zero. Berarti ada hubungan, setidaknya nilainya bukan 0, nilainya bisa 0,1 sampai 1. Entah itu tandanya positif atau negatif. Some consideration in interpreting correlation. Beberapa pertimbangan dalam menginterpretasikan atau menjelaskan hubungan adalah yang pertama, correlation represents a linear relation. Jadi korelasi itu menggambarkan hubungan yang linear. Yang seperti ini. Dalam gambar-gambar tadi, ya, ya, garis. Dia garis. Dia bukan seperti kurva seperti ini yang naik baru turun atau sigmoid S begitu. Kita harus mempertimbangkan bahwa correlation itu menggambarkan hubungan yang linear.
Correlation tells you how much two variables are linearly related, not necessarily how much they are related in general. Jadi korelasi itu memberitahu kepada kita bahwa dua variabel itu berhubungan secara linear. Kalau satu naik, apakah satu naik atau satu turun, begitu. Jadi bukan yang seperti kurva produksi yang kuadrat kuadratikal atau kubikal, jadi inverse atau sebagainya. Jadi begitu. There are some cases that two variables might have strong perfect relationship but not linear. For example, there can be a curvilinear relationship. Jadi ada juga kasus-kasus yang tidak linear seperti tadi produksi. Produksi itu pada saat tertentu dia bisa saja turun. Berarti dia tidak linear. Dia bentuknya seperti parabol. Contohnya seperti ini. Tidak seperti yang linear. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang hubungannya di kenyataan tidak linear, tidak satu tambah di variabel X tambah, variabel Y bisa tambah atau bisa turun. Itu kalau karena biasa saja variabel X tambah, variabel itu tambahnya tidak linear. Misalnya tambahnya pada titik tertentu sudah tidak bisa bertambah lagi. Contohnya begitu. Itu biasanya kalau kita pakai logistik regression, pakai discrete choice model, nah itu kan nanti ada probit, probability, ada logit, itu sudah ditentukan. Jadi dia tidak linear. Yang kedua, restricted range. Jadi slight truncated. Jadi restricted. Jadi batasannya jangkanya itu sudah dibatasi, restricted. Slide atau truncated. Truncated itu sudah dipotong begitu. Jadi correlation can be deceiving in if the full information about each of the variable is not available. A correlation between two variable is smaller if the range of one or both variable is truncated. Jadi sudah dipotong. Trunk artinya itu dipotong. Biasa kalian kalau lihat pohon ditebang, ada batang-batang pohon yang ditebang, itu namanya trunk kalau bahasa Inggris. Truncated. Berarti dipotong. Because the full variation of one variable is not available, there is not enough if information to see the two variables covariate together. Jadi karena ada informasi yang tidak tersedia, makanya tidak cukup informasi untuk melihat apakah variabel antara dua variabel itu punya hubungan secara bersama-sama. Ada namanya outliers. Outliers are scores that so obviously defiant from the remainder data. Online outliers artificially inflate the correlation coefficient. Offline outliers artificially deflate the correlation. Jadi ada yang di luar sama sekali nilai-nilainya itu, yang terlalu jauh, menyimpangnya sangat jauh. Coba kita lihat contohnya, online outliers. Outlier which fall near where the regression line would normally would necessarily increase the size of the correlation coefficient as seen below. Jadi 0,457. Kalian lihat ada yang jauh sekali. Nah, ini outlier online dalam jalur. Jadi fall near. Jadi dia terlalu dekat dengan nilai tengah. Line would necessarily increase the size of the correlation coefficient. Jadi karena dia terlalu dekat, separuhnya terlalu jauh. Jadi menyebarnya ada yang terlalu dekat, ada yang sangat jauh. Jadi bisa meningkatkan nilai korelasinya. Coba kita lihat yang offline, yang jauh. Jadi an outlier that falls some distance away from the original regression line would decrease the size of correlation coefficient as seen below. Seperti terlihat di bawah. Jadi ada yang nilainya ini, kalian lihat yang jauh sekali ini. Ini bisa menurunkan tingkat hubungannya atau korelasinya ini jauh sekali. Jauh. Nah, sekarang hubungan dan sebab. Causation ini namanya hubungan kausalitas, sebab akibat. Two things that go together might not necessarily mean that there is a causation. Jadi dua hal yang bersama-sama mungkin saja tidak dibutuhkan, tidak dapat secara bersama-sama ada hubungan atau sebab akibat. Tidak saja X menyebabkan Y atau Y menyebabkan X, tidak. One variable can be strongly related to another, yet not cause it. Jadi bisa saja mereka berhubungan, tapi tidak saling menyebabkan atau mempengaruhi.
Correlation does not imply causality. Jadi hubungan tidak menggambarkan atau mengimplikasikan sebab akibat. Where there is a correlation between Y and Z, jadi ketika ada hubungan antara X dan Y, apakah X menyebabkan Y atau Y menyebabkan X atau kedua-duanya? X menyebabkan Y dan Y menyebabkan X begitu. Atau is there a third variable Z causing of both X and Y, or therefore X and Y are correlated? Misalnya 3 variabel, apa sinar matahari, pupuk, bibit, apakah itu saling berpengaruh? Bisa saja hanya sinar matahari dan bibit yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke. Ada bisa kita hitung menggunakan SPSS. Nanti saya akan bagikan modulnya, kalian melakukan demo SPSS. Di sini ada namanya simple linear. Oh ya, ini simple linear regression. Mari kita lihat, coba kita lihat nanti dari hasil regresi itu akan dilihat juga korelasinya. One objective of simple linear regression is to predict a person's score on a dependent variable from knowledge of their score on independent variable. Jadi tujuan dari simple linear regression yang beberapa minggu lalu kita sudah pelajari memprediksi skor person atau nilai korelasi persons on a dependent variable. Jadi dari nilai variabel terikat dengan mengetahui nilai dari variabel tidak terikat. It is also used, itu biasanya digunakan untuk menguji the degree of linear relationship. Jadi tingkatan hubungan yang linear between an independent variable and dependent variable. Jadi hubungan antara variabel independen dan independen. Jadi linear. Linear itu satu tambah, di sana tambah atau kurang. Begitu. Negatif atau positif hubungannya. Example of linear regression. Jadi contoh dari linear regresi linear. Predict productivity of factory workers based on the test of assembly speed score. Jadi kita memprediksi productivity dari pekerja pabrik berdasarkan tes dari assembly speed, kecepatan merakit. Contohnya kalau buat apa? Buat kabel, buat apa kan perlu dirakit. Jadi kecepatannya, apakah mereka cepat tidak? Kalau cepat, berarti dalam waktu satu jam dia bisa menyelesaikan berapa komponen begitu. Atau pekerja di bengkel, dalam waktu 1 jam dia bisa menyelesaikan bongkar mesin atau mengganti oli atau mengganti ban yang bocor. Kita bisa lihat. Predict the GPA of college student based on the SAT score. Jadi ini GPA ini grade of academic, predikat akademik. SAT ini contohnya kalian dulu waktu masuk kuliah ikut tes atau jalur yang seleksi raport? Ada yang jalur seleksi raport, ada yang jalur ikut tes. Ya. Jadi kalau di luar negeri itu, apalagi di Amerika itu ada namanya SAT. Itu semacam tes untuk masuk universitas. Nanti di sini kan berdasarkan nilai tes masuk kalian itu kan kalian bisa tahu nilai tes masuk kalian. Kita bisa prediksi, oh berdasarkan nilai tes masuknya dia nilainya sekian. Nanti kita kalau dengan nilai sekian apakah waktu kuliah dia bisa GPA ini IPK, grade of academic begitu. Jadi apakah dengan nilai tes itu anak ini atau mahasiswa ini bisa dapat IPK 3, sekian atau tidak. Yang berikut ada contoh, examine the linear relationship between blood cholesterol and fat intake. Jadi kita mau menguji hubungan linear antara kolesterol darah dengan makanan yang berlemak. Menurut kalian kalau makan yang berlemak, kolesterol meningkat tidak? Meningkat, Pak. Meningkat. Jadi sebentar malam kalau pesta hindari yang berlemak ya. Tumben materi hari ini sangat relevan dengan kondisi. Memang sudah seharusnya. Jadi materi yang baik itu adalah materi ketika dipelajari bisa relevan atau bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu kunci pembelajaran yang sukses. Jadi contoh-contoh ini cukup mewakili.
Jadi prediction itu kita memprediksi, meramalkan. A perfect correlation between two variables produce a line when plotted in a bivariate scatter plot. Jadi kalian lihat di sini. Kalau coba, in this figure, every increase of the value of x is associated with an increase in y without any exception. If we want to predict, if you want to predict values of y based on a certain value of x, we would have no problem in doing so with the figure. A value of 2 for x should associated with a value of 10 on y variable as indicated by this graph. Contoh, kalau nilai x-nya 1, kalian lihat y-nya mungkin di bawah 4. Tapi kalau y-nya x-nya 2, kalian lihat dia pasti nilai 10. Ini perfect positive correlation. Jadi kalau semakin kita tambah X, misalnya kita tambah pupuk, di sini produksinya semakin tinggi. Kalian lihat, segaris kan? Dia kalau kita tarik dari titik paling bawah ke titik paling atas itu linear, berarti satu garis lurus. Bisa didapat gambarannya? Jadi setiap peningkatan jumlah X akan meningkatkan juga produksi. Misalnya kita tambah luasan lahan, berarti produksi di sini semakin meningkat. Itu perfect positif, berarti korelasinya positif, bernilai 1. Nah ini error prediction, prediksi yang salah atau kesalahan dalam peramalan. Hal yang tidak varians atau keragaman yang tidak dapat dijelaskan. Coba kalian lihat. Biasanya, usually, prediction won't be so perfect. Jadi prediksi biasanya tidak semudah itu. Tidak seperfect ini. Contohnya, kita tambah lahan, luas lahan, produksi harapan kita seperti ini. Tapi pada kenyataannya, belum tentu kan? Semakin luas lahan, produksi semakin meningkat kan? Atau Iya, sudah Pak. pasti? Atau sudah pasti? Belum tentu. Belum. Karena kita hanya pakai satu variabel, luas lahan. Padahal yang mempengaruhi produksi kan banyak. Jenis bibit, jarak tanam, curah hujan atau pengairan. Belum lagi ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi seperti musim, serangan hama, gangguan penyakit atau organisme pengganggu tanaman. Jadi hal-hal ini karena kita hanya pakai variabel tadi luas lahan, sehingga mungkin bisa kita prediksinya begini. Tapi pada kenyataannya bisa saja terjadi seperti ini. Contohnya, fat intake, blood cholesterol. Jadi semakin banyak kita makan makanan berlemak atau ya makanan-makanan yang mengandung yang tidak sehat, contohnya junk food, yang banyak lemak-lemak jahat. Biasanya kalau hasil penelitian blood cholesterol kita meningkat, tapi belum tentu lihat. Dia tidak linear, dia kadang-kadang tidak sesuaiin. Biasanya kalau di sini harus ini, tapi kadang-kadang dia di bawah, kadang-kadang dia lebih dari rata-rata. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat prediksi kita salah. Karena begini, misalnya kalau terkait dengan kesehatan, tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang makan banyak saja dia tidak gemuk kan? Ada yang baru makan sedikit Iya, Pak. langsung gemuk. Yati Sesfau senyum-senyum. Ada pengalaman Yati? Ada punya teman, saudara yang makan banyak, tapi badan dari dulu begitu-begitu saja. Ada, Pak. Ada. Tapi ada juga kita punya teman atau kita sendiri, tidak makan juga gemuk terus. Ya, jadi banyak hal yang namanya error of prediction atau kesalahan peramalan. We can look at ini unexplained variable, jadi variance yang tidak bisa dijelaskan. We can look at how much each point falls off the line by drawing a little line straight from the point to the line shown below. Jadi kita tarik garis dari nilai tengah ini, nilai rata-ratanya, kita lihat, oh berapa yang selisih gapnya. Jadi nanti tinggal kita tarik di sini, oh selisihnya berapa. If we wanted to summarize how much error in prediction we had overall, we could sum up the distance or deviation. Ini namanya deviasi, jarak dari nilai tengah ini ke plot-plot atau poin-poin ini, titik-titik ini. Jadi nanti kita, yang ini kan garis regresi, garis sub ini pengaruhnya. Sedangkan ini namanya distance, itu variance atau sorry. Ini kan variance. Distance itu namanya deviasi.
penyimpangan-penyimpangan itu berapa banyak. Nanti kita bisa ambil nilainya, kita tarik ke kiri, nanti kita bisa jumlahkan. Oke, ini regresi, persamaan regresi kita sudah pelajari. Y sama dengan A tambah BX. A itu apa, B itu apa, X itu apa. Nanti kalian ingat lagi. Nanti kita minggu lalu juga sudah belajar tentang sum square of SSR, sum square of residual. Itu sama dengan Y plus Y hat minus Y hat jumlahnya. Nah ini, di-square-kan, jangan lupa karena ada kata square berarti harus dipangkat 2. Nah ini, regression line. Jadi, if we want to draw a line that is perfectly through the middle of the points, we would choose a line that had the square deviations from the line. Actually, we would use the smallest square deviation. This criterion for baseline is called the least square criterion or ordinary least square OLS. Jadi, beberapa minggu lalu yang saya gambarkan tabel, terus kita kuadratkan dulu, baru kita selisihkan, itu namanya ini least square atau selisih kuadrat terkecil. Kriteria suatu kita biasa sebut di statistik itu umumnya dia ordinary square atau selisih kuadrat terkecil yang biasa, ordinary. Oke, mana lagi? We use the least square criterion to pick the regression line. The regression line is sometimes called the line of best fit. Pada beberapa waktu atau biasanya dipakai adalah garis yang paling sesuai because it is the line that fits best when drawn through the point. It is a line that minimizes the distance of the actual score from the predict score. Jadi ini coba kalian lihat. Ini no relation. Dia menyebar. Jadi blood cholesterol dengan fat intake karena nilai rata-rata Y-nya itu flat, tidak ada hubungan. Tapi kalau kita lihat setiap peningkatan konsumsi lemak dalam hal ini kalau di istilah medis namanya lemak yang jahat, akan meningkatkan kolesterol darah. Kita tariknya bukan lurus, memang ada nilai blood kolesterol di sini nilai rata-rata. Tapi kalau setiap pengaruh dari konsumsi fat intake ini akan tariknya diagonal. Jadi di sini disebut fairly strong relation. Cukup kuat, hubungan yang cukup kuat. The aggregation of line is flat when there is no ability to predict. Karena di sini kita tidak bisa memprediksi. Kok ini nilai rata-ratanya segini, segini, segini. Bagaimana sih kita mau memprediksinya? Tidak bisa kita tarikan kesimpulan. Sedangkan kalau slope-nya miring, itu kita dapat memprediksi, oh setiap makan tambah banyak, makan atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, hasilnya apa? Kolesterol darah kita akan semakin meningkat. Sum of square regression, the explain variance. Jadi ini kita menjelaskan variance-variance atau keragaman yang dapat dijelaskan. The extent to which the regression line is sloped represents the amount we can predict Y scores based on X score. Jadi memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Contohnya ini, kalau kita konsumsi makanan di titik sini, nilai titik apanya berapa? Berarti dia akan di sini kan. Kalau kita konsumsi di sini, dia naik di sini. Pada rata-ratanya ada di sini. Oke. Jadi kita bisa memprediksi blood cholesterol berdasarkan nilai dari X-nya ini, atau fat intake-nya, atau jumlah makanan lemak yang kita konsumsi. To represent this, we could look at how much the predicted points which fall on the regression line. Jadi untuk melambangkan ini, kita dapat melihat berapa banyak titik prediksi yang jatuh pada garis sepanjang garis regresi ini. Deviate from the mean. Jadi lihat ini garis ini. Ini kan itu deviate atau menyimpang daripada garis regresinya. Ini the amount explain it, hal yang jumlah yang harus kita jelaskan. This deviation is represented by the little vertical lines I've drawn in the figure. Jadi ini ada little vertical lines, garis-garis vertikal yang kecil, tidak sepanjang yang aslinya di sumbu Y ini.
tapi bisa menggambarkan deviasi atau penyimpangan dari garis regresi yang harusnya untuk jadi prediksi kita. Makanya prediksi dari ini sum square of regression atau jumlah regresi total dari square, sorry. Uh, Tadi apa namanya sum square? Oh, ini kuadrat, sorry. Saya lupa lagi. Terlalu banyak bahasa Inggris. Jadi, kuadrat total kuadrat regresi itu sama dengan ini sigma ini maknanya sum atau total adalah selisih dari nilai prediksi regresor kita dikurangi dengan nilai Y rata-rata pangkat 2. Makanya pada tabel-tabel regresi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita harus menghitung nilai rata-rata dan kita menghitung nilai prediksinya, nilai yang uh, ada di sini, di Y ini. Lihat. Nanti jadi nilai Y, nilai Y di sini berapa, kita kurangi dengan nilai rata-rata yang di garis tengah ini. Setelah itu ada namanya total variasi. Total variasi kita kurangi antara jumlah dari tadi SSR, sum square of kita kurangi dengan Y nilai aktualnya dikurangi dengan nilai prediksinya ya atau nilai di garis regresinya itu tapi tetap di squarekan. Total sums of squares itu berarti explained sum of square plus unexplained sum of square. Jadi contohnya sorry bukan kurang tambah. Jadi nilai total kuadrat yang bisa dijelaskan dan nilai total kuadrat yang tidak dijelaskan. Yang bisa dijelaskan itu apa? Di garis. Yang bisa dijelaskan itu yang di ini, plus yang tidak bisa dijelaskan yang selisih kita tadi. Kita kurangi dengan nilai aktual Y ini tadi. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Saya tarik nafas sedikit. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan saja. Setelah itu, ada namanya R square. R square ini adalah koefisien determinasi. Jadi karena tadi koefisien determinasi yang R kecil square, small letter atau small case square, R small letter itu untuk koefisien determinasi korelasi, ini koefisien determinasi dari regresi. Jadi itu adalah besaran, the amount of variation explained by the regression line in the regression analysis is equal to the amount of share variation between X and Y variables in correlation. Jadi kalian lihat di sini. Antara variabel X dan variabel Y, mereka saling berpotongan kan? Nah ini, overlap invariance sama dengan variance explained. Jadi di sini menjelaskan saling tindih, saling berpotongan itu adalah penjelasan atau keragaman yang dijelaskan. We can create a ratio of the amount of variance explained sum of square regression or SSR relative to the overall variation of the Y variable sum of squares total or SST which will give us R square. Jadi R square ini adalah total dari ratio antara SSR atau sum of square dibagi dengan total sum of square. Jadi rasionya berapa? Dibagi. Nanti bisa dilihat di video-video yang sudah saya bagikan sebelumnya tentang bagaimana melihat SSR, SST itu sudah dijelaskan. Nanti saya bagikan juga modul yang kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, kita lanjut. Yang multiple regression sudah sepertinya minggu lalu. Sudah kan regresi linear berganda? Sudah kan? Sudah atau belum? Seingat saya minggu lalu kita sampai di regresi linear berganda. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Halo, ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, silakan. Sirilus lagi. Mau bertanya? Tidak. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan. Nanti saya bagikan videonya ya. Ya, Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Siang. Bapak. Terima kasih untuk hari ini.